Jadi yang pertama kali membukukan hadis. Nanti kenapa tuh? Alasannya kok hadis itu dibukukan, kenapa Pak? Kan hadis itu kan ucapan Nabi ya. Tapi dibukukan, dijadiin buku. Kalau nggak dibukukan gini kita nggak tahu nih Pak. Tapi dibukukan. Siapa yang pertama kali? Imam Ibnu Syihab Zuhri. Nah, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau yang pertama kali membukukan hadis. Fi khilafati Umar Ibnu Abdul Aziz. Di kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, gitu Pak. Jadi kan khalifah itu kan yang terkenal berapa? 4. Jadi setelah khalifah yang terakhir Sayyidina Ali, nah, baru tuh. Nah, masuklah ke khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Dan di khilafah Umar Abdul Aziz itu juga sejarah pertama kali dalam khutbah Jumat diakhiri waktu khutbah Jumat dengan kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu Pak sejarahnya, beliau yang mencetuskan itu. Karena sebelumnya itu ada aja yang mencaci. Jadi khutbah Jumat ada cacian, ada makian begitu. Nah, itu nggak bagus. Makanya diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau ganti dengan kalimat yang indah tadi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Nah, kita sering dengar Pak ya. Hafal ya? Hafal Pak? Hafal? Alhamdulillah, besok tinggal naik khotibnya ya. Nah, kalau udah hafal ya, Pak Haji ya. Nah, yang membukukan ini Syihab Zuhri. Beliau di kekhalifahan atau di kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala bi amri, dengan perintahnya. Oh, jadi pemimpin mah enak Pak. Wah, tinggal perintah. Wa dzalika ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bimi'ah sana 100 tahun. Jadi setelah wafatnya Rasulullah 100 tahun tuh Pak. Bayangin tuh Pak. Itu bagaimana caranya? Jadi orang-orang yang hafal hadis itu dikumpulin Pak. Kumpulin. Kayak Quran juga dulu seperti itu kan. Yang hafal Quran, yang ditulis di pelepah-pelepah korma, tulang-tulang onta itu dikumpulin. Ayo dijadiin satu. Itu jasa-jasa ulama-ulama kita Pak. Kalau nggak begitu kita belajar hadis bingung juga ya. Kalau yang menghafal itu wafat, nah makanya sewaktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau mengusulkan, Sayyidina Umar mengutuskan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Quran itu dibukukan. Nah, kenapa? Khaufan, takut bidiai bimauti hufat, karena banyak orang-orang penghafal Quran itu waktu perang Hamamah banyak yang meninggal. Jadi takut nih, penghafal Quran banyak yang meninggal. Akhirnya timbullah ide dari Sayyidina Umar untuk Al-Quran itu disatukan, dibukukan. Kalau nggak begitu hilang, ya kan? Karena banyak yang penghafal Al-Quran meninggal waktu di perang Hamamah. 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Wa kana Umar bin Abdul Aziz mujaddid li hadhil ummah. Beliau ini sebagai mujaddid, pembaharu pada umat ini. Amara dinahu ala ra'si mi'ata ula. Dan beliau di permulaan umat ini 100 tahun pertama. Jadi setiap 100 tahun itu harus ada mujaddid namanya. Pembaharu Pak. Tokoh. Nah, jadi icon lah kalau bahasa kita sekarang, jadi icon. Nah, misalnya sekarang siapa nih pendai yang terkenal populer misalnya, taruhlah UAS misalnya. Nah, ini jadi icon. Nanti siapa lagi? Jadi 100 tahun kemudian. Nah, zaman saya dulu siapa, almarhum Kiai Zainuddin MZ misalnya. Nah, terus nanti ada 100 tahun. Itu kalau diibaratkan di kita. Itu pasti ada nanti. Per 100 tahun. Lama nggak nunggunya Pak?
Lama kalau ulama begitu. Kalau artis lama nggak? Ya, hari ini meninggal besok udah banyak yang gantiin artis ya. Tapi kalau ulama lama, Pak. Oh, makanya kita jaga ulama kita tuh seperti itu. Kita doain ulama-ulama kita berpanjang umur supaya bisa membimbing kita. Famara atba'ul amilina bil hadithi bi jam'ihi walau la dzalika la do'al hadis. Dia perintahkan pengikutnya untuk mengumpulkan hadis. Kenapa? Kalau tidak dikumpulkan akan hilang hadis ini. Wah, itu gagasan yang luar biasa. Jadi kalau dulu tuh pemimpin plus ulama. Ulama iya pemimpin. Gitu, Pak. Jadi kuat dia. Artinya menepuni agamanya hebat. Ya, aman insyaallah kalau punya pemimpin yang beriman, punya pemimpin yang ngerti ilmu agama. Waqad kataba ilal amsar wal afaq ayanzuru ma kana min al hadith fayajma'uhu qasyata diaihi. Kemudian menulis surat kepada penduduk-penduduk kota ilal amsar wal afaq, ke berbagai penjuru. Ayanzuru supaya melihat mereka maka minal hadis, dari hadis fayajma'uhu, kemudian dikumpulkan khasyata dia'ahu, karena takut akan hilang nih hadis, dikumpulin. Wa kataba ila Abi Bakar bin Hazam kama jaa fi sahih Bukhari, kemudian ditulis juga ke ulama yang bernama Abi Bakar bin Hazam, tulis seperti di riwayatnya ada di Sahih Bukhari ada. Fa awwalu man jama dzalika Rabi'u bin Sobih wa Sa'id bin Abi Urubah summa sanafal Imam Malik Muwatta. Nah, awal yang pertama kali mengumpulkan ini yang bernama Rabi bin Subeh. Nah, kemudian Sa'id bin Abi Urbah. Setelah itu barulah generasi selanjutnya sonafal Imam Malik. Imam Malik itu ahli hadis, Pak. Jadi mazhab yang 4 ini, ya kan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Malik paling tua. Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Nah, iya, Imam Malik beliau ini adalah guru daripada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan kita nih mazhab paling banyak di Indonesia Imam Syafi'i. Gurunya adalah Imam Malik. Bayangin, Pak, Imam Malik waktu ngajar hadis, kalau saya mah kagak kuat begini. Jadi waktu beliau buka kitab beliau terkenal nih, kitab Muwatta, lagi ngajar digigit kalajengking. Lagi ngajar ya, namanya di padang pasir, kalajengking Arab lagi. Wah, kalau udah kalajengking Arab gurun pasir, wah, biru tuh, Pak. Nahan sakit beliau, tapi masih tetap ngajar. Wah, saking sampai keluar keringat, Pak, mukanya pucat. Bayangin digigit kalajengking Arab lagi. Ya kan? Oh, wah, sakit banget itu. Tapi beliau masih tetap buka kitab ngajar. Sampai selesai ngajar baru ditanya sama muridnya, "Kenapa Tuan Guru?" "Oh, tadi saya lagi ngajar, tahu dicatok sama kalajengking." Oh, kita mau buru-buru kalajengking ya. Lagi sholat nyamuk aja. Oh, ini wah luar biasa. Saking ta'zimnya, saking hormatnya sama hadis Nabi. Ditanya sama muridnya, "Kenapa engkau tidak berhenti aja waktu ngajar? Padahal kan kondisinya kan darurat sakit." Tapi jawaban beliau luar biasa. "Saya tidak bakalan berhenti ketika saya sedang menyampaikan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, itu beliau hormatnya luar biasa, penghormatan sama hadis Nabi luar biasa. Sampai-sampai beliau ditanya juga, Imam Malik ditanya, ada orang mau nanya,
Ya Imam, saya mau bertanya tentang hukum. Sebentar. Imam Malik ke dalam. Ngapain dah, Pak? Ambil HP. Ke dalam. Ganti, pakai jubah, Pak. Wah, rapi bajunya. Ganti. Mungkin pakai kaos oblong doang kali ya. Ya, untung zaman dulu nggak ada partai ya. Nggak pakai kaos partai. Langsung pakai jubah. Pakai minyak wangi, rapi, pakai imamah. Ayo, sekarang kamu nanya apa? Oh, bayangin Pak. Saking hormatnya dengan ilmu. Wah, gitu. Jadi luar biasa nih Imam Malik. Jadi kaliber ulama seperti inilah yang kita mau contoh, yang mau kita ikutin, Pak. Ya, bukan ulama-ulama yang kagak jelas zaman sekarang, ya. Yang seperti ini, ulama-ulama yang luar biasa. Imam Malik kalau masuk Madinah, beliau tahu. Dari jauh kalau naik kendaraan, naik kuda kayak naik onta, pasti turun. Kenapa? Menghormati. Karena di situ tanah tempat ada jasad yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi panas-panas terik, dibuka sendalnya. Nggak mau beliau memakai sendalnya. Kenapa? Karena tanah yang diinjak itu ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak mau. Dibuka sendalnya. Walaupun panas-panas. Luar biasa ya. Nah, kalau kita biasa di luar. Ya, luar biasa Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Nah, beliau punya kitab hadis namanya Muwatta. Mujalladat, berjilid-jilid kitabnya. Nah, Imam Syafi'i hafal kitab itu Pak, hadis. Imam Syafi'i cerdas. Murid beliau nih Imam Malik. Saking cerdasnya begini Pak. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun udah hafal Quran. Anak kita umur 9 tahun hafal apa ya? Hah? Nah, Korea. Nah, bayangin 9 tahun udah hafal Quran. Bahkan Imam Syafi'i waktu belajar dengan Imam Malik sama kayak gitu nih. Kayak bapak-bapak duduk begini belajar hadis. Suatu ketika Imam Syafi'i nggak bawa catatan Pak. Nah, kalau ulama-ulama waktu belajar bawa catatan Pak. Cirinya orang belajar mau begitu. Imam Malik. Apa Imam Syafi'i? Makanya beliau punya ungkapan yang cakep Pak Imam Syafi'i. Apa? Al ilmu sayyidun wa kitabatu qayyiduhu. Sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Faminal hamaqati an tazila guzalatan. Nah, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu ibarat buruan. Ikatlah buruan kamu. Dengan apa? Dengan pena. Nah, dengan pulpen. Disuruh ikat. Nah, itu ibarat ilmu itu seperti buruan. Udah ketangkep, langsung kita ikat dengan pena. Kata Imam Syafi'i, faminal hamaqati, termasuk orang bodoh. Tahu orang bodoh, Pak? Goblok. Tahu goblok? Tolol. Tahu tolol? Minum es ditiup. Ya, disangkain panas. Ya, itu yang ngomong Imam Syafi'i. Beliau bilang begitu. Udah dapat kijang dilepas. Udah dapat ilmu tapi dilepas begitu. Nah, beliau waktu belajar suatu ketika sekali doang Pak, enggak setiap hari. Kalau kita kan setiap hari kagak bawa ya. Beliau sekali enggak bawa catatan. Kemudian tangan beliau begini nih, Imam Syafi'i. Sambil dengerin sambil begini, Imam Syafi'i. Lagi ngajar Imam Malik, diam-diam memperhatikan. Beda sendiri Imam Syafi'i. Yang lain ini, tapi Imam Syafi'i lain sendiri. Udah selesai taklim, udah selesai kajian, dipanggil. Ya Syafi'i, ta'al. Labaika ya Syekh. Ya, baik Tuan Guru. Tadi kamu saya lihat di pojokan main-main, ngapain begini-begini? Ya, gitu. Walau bahasa kita ya. Kenapa kamu begini-gini? Itu tadi saya sedang mencatat apa yang kau sampaikan. Betul. Disangkain main-main. Betul, betul. Coba apa aja hadisnya?
Wah bener. Begitu ditanya lengkap Pak, dijawab sanadnya, matannya semua lengkap. Ada 12 hadis gini-gini semuanya lengkap. Langsung apa kata Imam Malik? Saufa antakunu kabiran, kau akan menjadi ulama besar. Didoain sama gurunya. Jadi dari dulu udah ketahuan kalau orang emang hebat dari kecilnya juga udah kelihatan. Pak ya? Kau akan menjadi ulama besar. Bener, ternyata umur 25 tahun Imam Syafi'i udah jadi mufti sedunia. Bayangin Pak, bukan mufti di daerah doang, bukan di Irak doang, tapi sedunia. Ulama-ulama dari berbagai negara datang ke Imam Syafi'i, minta fatwanya. Hebat nggak Imam Syafi'i? Hebat. Makanya kita belajar dengan nyambung, insya Allah nyambung sanad kita kepada beliau-beliau. Nah, Imam Malik punya kitab namanya Muwatta, kitab hadis tebal, berjilid-jilid. Wa qasada fihi ila al-qawi min al-hadits ahli al-Hijaz wa majjajahu bi aqwali sahabah wa tabi'ina wa fatawihim. Kemudian tujuan ini mengarang Imam Malik kitab Muwatta yang dituju fihi ila al-qawi, menjadi kuat hujahnya, pendapatnya kuat. Min hadis ahli Hijaz, dari hadisnya orang-orang ahli Hijaz. Hijaz itu adanya di Mekah Pak. Ya, nanti ada ahli Madinah, orang-orang Madinah sama orang-orang Mekah, beda. Wa majjazahu bi aqwali sahabah, kemudian dengan dipisahkan dengan perkataan-perkataan sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in. Wa fatawihim, dan fatwa-fatwa mereka. Jadi gunanya dibikin hadis ini supaya bisa membedakan mana perkataan para sahabat, mana perkataan para tabi'i. Nah, itu hebat Imam Malik. Wa sanafa Ibnu Jarih bi Makkah. Kemudian mengarang juga seorang ulama yang bernama Ibnu Jarih bi Makkah, di Mekah. Dia bikin sama kitab juga, Pak. Wa Abdurrahman Auza'i, kemudian Abdurrahman Zaudi di Syam. Wa Sufyan Tsauri bil Kufah, Sufyan Tsauri di Kufah, Mesir. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar agama ke Timur Tengah nyambung, Pak. Tapi kalau ke Eropa kagak nyambung. Ya, main bola ke Eropa mah. Ya, bukan belajar agama. Tapi kalau ke Timur Tengah emang tempat-tempatnya ulama. Betul nggak? Iya, nyambung kita kalau belajar agama. Tapi kalau belajar ilmu agama di mana? Belanda, main bola sana Belanda mah. Ya. Wahimad bin Salamah bil Basrah, kemudian di Basrah, adanya di Mesir juga Basrah. Wasim bil Wasat, wa Muammar bil Yaman, kemudian ulama juga yang bernama Muammar, adanya di Yaman. Hadramaut, ya kan? Wa Ibnu Mubarak bi Khurasan, Persia, Khurasan. Wa Jarir bin Abdul Hamid bin Rai. Nah, ini ulama-ulama dan daerah-daerahnya. Jadi diawali dengan Imam Malik bikin kitab hadis yang bernama kitabnya Muwatta. Kemudian diikuti dengan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Ya, udah biarin dah Pak, enggak usah hafal kita namanya. Tapi kita dengar aja udah dapat pahala itu ya. Kenal mah kagak ya. Summa afrada ba'da al-a'immatil hadits Rasulullah khassatan bit-ta'lif. Kemudian summa afrada ba'dal, sebagian ulama ada yang mengkhususkan, menyendiri gitu kan. Tentang hadis Rasulullah, khassatan bi ta'lif. Khusus dia mengarang sendiri, ada sebagian ulama khusus yang mengarang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasanafa, kemudian mengarang juga musannada Baswari, musanadan, bikin sanad. Sanad itu sambungan hadis, Pak. Contohnya an Abi Hurairah, an Ibnu Mas'ud, an sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad. Rantai. Nah, ada rantainya, Pak. Wa sanafa Naim bin Hamadan musannadan. Kemudian juga Naim bin Hamad dia bikin kitab sanad. Oh, sanad. Kita juga berilmu ada sanadnya, Pak. Kayak saya berguru dengan guru saya berguru dengan guru saya,
Guru saya berguru dengan gurunya sanad. Saya punya sanad. Saya juga ada listnya, silsilahnya ada. Ya, di rumah, di HP juga ada. Ini kalau mau lihat boleh nanti. Ada sanad saya lengkap. Ya, mulai dari Syekh Sulaiman Amun, terus nyambung ke gurunya Abu Jarkasi, Imam Syah, kemudian nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-isnadu minad din. Benar, penting ini Pak. Sanad itu adalah bagian dari agama. Jangan sampai sanadnya siapa? Rawahu Google. Ya. Jangan syekhnya syekh YouTube. Nah, repot ntar. Paham ya? Man laisa lahu syekh fasyaiton syekhuhu. Nah, orang yang enggak punya guru, nanti gurunya setan. Nah, bahaya. Sekarang kan ada Mbah Google ya. Ada Mbah Google, ada Ustadz Google. Nah, repot nih. Kalau saya ada, alhamdulillah ada. Lengkap sanadnya. Wa minhum man rataba 'alal masanidi wa sanafa al-Imam Ahmad musnadahu. Di antara mereka ulama ada yang menyusun kitab sanad. Di antaranya Imam Ahmad. Nah, jadi yang 4 ini, mazhab yang 4 itu punya hadis semua, Pak. Ya, punya. Nah, terutama Imam Ahmad. Tadi Imam Malik udah, Imam Ahmad bin Hanbal bikin juga beliau. Ada sanad musnad Ahmad ada. Nah, kitabnya juga ada. Kita yang biasa aja ini, Bulughul Maram ya. Nah, ini khusus tentang hukum kalau kita untuk keseharian. Ini kalau memang kita mau tafanun, tafaku, mau takhusus, benar-benar mengkhususkan mau belajar hadis, bisa kita belajar hadis semua ini. Nah, gitu ya. Tapi karena kita berkaitan dengan keseharian, ya lebih penerapannya di Bulughul Maram tentang hukum-hukum hadis. Keseharian kita, fikih, lebih kenanya di fikih. Wa minhum man rataba ala abwabi ka Abi Bakar bin Abi Syaibah. Nah, juga ada yang disusun oleh Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah. Sama kitab sanad juga dibikin. Wa minhum man rataba ala ahkamil faqihiyah wa al hadhihi taifah minhum man taqidu bis sahih. Dan di antara mereka juga menyusun tentang hukum-hukum fikhiyah. Nah, yang saya bilang tadi. Jadi ulama ini terasa lama Pak ya? Lama nggak Pak? Duduk di sini terasa lama nggak? Benar, jujur. Coba kalau nonton TV, lama nggak? Insya Allah kalau kita waktu terasa lama berarti dapat keberkahan waktu. Barakatul waqt kata Imam Ghazali. Jadi waktu yang terasa lama, ya perasaan lama banget ini kita duduk di sini. Ya udah berapa kali ganti model duduk ini. Udah yang sila, ya ditekuk ke kanan, tekuk ke kiri. Ini kagak kelar-kelar ngaji ya. Ya itu menandakan insya Allah kita dapat keberkahan waktu. Nah, jadi waktu yang sedikit terasa lama. Nah, itu namanya keberkahan waktu. Di antaranya ulama itu yang mengarang kitab hadis berkaitan dengan fikih, hukum-hukum fikih. Seperti ini nih, Bulughul Maram. Saya ambil ini syarahnya Ibanatul Ahkam. Banyak syarah dari Bulughul Maram. Salah satunya ini Ibanatul Ahkam, ada Subulus Salam. Ya, Subulus Salam agak tinggi juga. Ya, saya takut berat. Levelnya berat nanti ya. Ya saya ambil yang ini, yang gampang kita nerimanya. Nah, Ibanatul Ahkam. Kemudian wahli hadhihi taifah. Dari golongan ini, kelompok ini, faminhum man taqayyada bisahih. Ada yang mengkhususkan, mengkaitkan dengan sahih. Nah, tentang hadis sahih gitu ya. Ada yang mengkhususkan gitu. Siapa? Kal Bukhari wal Muslim. Nah, seperti Imam Bukhari dan Muslim. Makanya disebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, jadi gitu Pak. Kal Bukhari wal Muslim. Seperti Imam Bukhari dan Muslim. Itu beliau terkenal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu khusus dia. Wa minhum man lam yuqayyid bihi
Ada juga yang nggak dikhususkan, nggak dikaitkan, nggak pakai takkid, ya nggak diikat. Seperti kabaki sittati, seperti yang sisanya nih 6. Jadi ulama hadis tuh ya totalnya itu 6 tambah 2 berapa berarti? 8. Ada yang bilang 9. Nah, 9 ulama hadis tuh yang terkenal. Yang paling terkenal ya 2 itu, Bukhari, Muslim. Nah, periwayat ya. Wahum, siapa itu yang 6 sisanya? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, wa Ibnu Majah. Nah, selain itu sebutannya bukan sahih. Paham ya? Tapi kalau Imam Bukhari sama Imam Muslim sebutnya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sering dengar kan itu Pak ya? Nah, ini udah familiar nih. Jadi kita tahu sejarahnya. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama juga man iktasara 'alal haditsil mutadammanah litarkibi wa tarhib kal Imam Zakiuddin Abdul Azim Mundhiri fi kitabihi At-Targhib wa Tarhib. Ada yang khusus lagi, kitab hadis yang membahas tentang At-Targhib wa Tarhib. Motivasi, dorongan dan ancaman. Nah, gitu. Targhib senangan, wa tarhib dan yang menakutkan. Nah, itu ada. Siapa yang ngarang khusus namanya Zakiuddin, Imam Zakiuddin Abdul Azim Al-Mundhiri. Nah, beliau. Jadi ulama hadis banyak Pak ya. Nah, kira-kira muter-muter nggak nih? Enggak ya? Paham ya? Paham ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu Pak secara keseluruhannya. Walaupun memang beda-beda pengkhususannya. Wa minhum man hadzafa al-asanida wa iqtasara 'ala al-matani kal Imam Baghawi fi kitabih al-Masabih. Nah, yang di akhir nih paling ujung ada ulama dia yang enggak mendepankan sanad. Sanadnya dihadzafa, disimpan Pak sanadnya, diumpetin. Beliau ini lebih ke matan. Matan tuh redaksinya Pak. Misalnya gini, innama a'malu binniyat. Itu redaksinya. Nah, sanadnya ini dari siapa? Hadisnya. Misalnya an Umar bin Khattab, ya kan? Misalnya rawahu Muslim. An ini Umar bin Khattab itu sanad. Kalau redaksinya itu innama a'malu ya, bunyinya, teksnya tuh kayak gitu. Tapi sumbernya harus tahu gitu. Dari mana ini ucapan ini? Paham ya? Nah, ada ulama yang spesialnya cuman redaksi aja. Dia nggak, pembahasannya bukan di sana. Redaksi hadis itu aja. Matan hadis itu aja. Paham ya? Nah. Fadlut tadwin wal jawab anin nahyi anhu. Sekarang keutamaan membukukan tadi, dikumpulin hadis-hadis itu, wal jawabu anin nahyi anhu, dan jawaban orang yang melarang itu. Ada yang melarang tuh di zaman itu. Di sini dijelaskan. In aqadal ijma'ul fi'li ala talabi tadwi sunnah, na'ni masyru'iyati kitabatiha, yaitu dengan dikumpulkannya dengan secara komprehensif tuh, semuanya dikumpulin. Ala talabi tadwin, untuk meminta dikumpulkan, dibukukan sunnah. Nah, itu sunnah. Nah, ini yang dimaksud sunnah adalah masyru'iyah kitabatuha. Memang disyariatkan menulisnya itu. Jadi bukan mengada-ngada, tapi memang ada syariatnya. Nah, gitu Pak. Id laula tadwinuha lan darasat fil asril akhirah. Nah, ini penegasannya. Kalau tidak dibukukan, lan darasat, pasti akan hilang hadis ini. Nah, kapan hilangnya? Fi asril akhir, pada zaman akhir. Untung aja dibukuin. Kalau enggak nih udah hilang zaman akhir. Sekarang nih zaman akhir Pak. Akhir zaman ini.
Ya, udah ngeri nih, akhir zaman ini. Lagi kiamat, Pak. Ya, akhir zaman. Kalau nggak dibukukan, landarosat, dia akan hilang, binasa. Jadi perlu nih dibukukan ini. Amma waradat anin nahyi an kitabatis sunnah wa tadwin fa hadza kana fi sadri Islam li umuri salasa. Adapun jawaban dari orang-orang yang tidak mau membukukan ini, an kitabatis sunnah wa tadwinha, dari menulis sunnah dan membukukannya, ini terjadi di zaman Islam, waktu Islam masuk. Ada 3 alasan kenapa dibukukan hadis ini. Yang pertama, khasyata ikhtilati sunnah bil Quran, karena takut Quran akan tercampur oleh hadis. Nah, ini mana yang hadis, mana yang Quran, makanya dibukukan, ditadwin. Ila qaumil hadithi ahdi bil Islam. Suara apa nih? Tuh, jadi takut, makanya tercampur antara Quran dan hadis. Itu yang alasan yang pertama. Yang kedua, khauful i'timadi ala kitabati wa tarkil hifdzi wa tadabbur. Dikhawatirkan dia akan bersandar dengan tulisan tadi dan meninggalkan untuk menghafal dan tadabbur tentang hadis tadi. Takutnya begitu. Dia nggak mau dihafal. Jadi Quran nggak, hadis nggak mau, dan dia bertulisan, menyandar dengan tulisan. Makanya supaya tidak terjadi hal ini, dibikin tulisan. Yang terakhir, yang ketiga, khasyata tadwinil hadits allati yash'alul awam minal iktilal 'alaiha. Yang dikhawatirkan kalau tidak ditadwin, tidak dibukukan hadis ini, bagi orang-orang awam dia akan menolak hadis ini. Disangkanya ini omongan dia semata atau omongan ulama. Itu ya. Terakhir, Pak, sebagai penutup. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi akhiril amr, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fi akhiril amr, pada di akhir-akhir perkara, urusan itu terakhir, selalu Rasulullah berkata gini, uktubu li Abi Syad, tulislah dengan berdasarkan li Abi Syad, atau nama seorang sahabat, li Abi Syad. Ini dalil buat kita tuh mencatat, maksudnya mengumpulkan. Walidzalika inda zawalil mawani wa qad alimta anna tadwina ibtada min bidayatil qarni tsani wa tamma fi tsalits li ammati fi tadwin sunnah wa turuq qasirah taqaddamat isyara ilaiha walau la haula'i mutadawwin la darasat ma'alimuddin. Jadi dimulai dari abad kedua, kemudian disempurnakan di abad ketiga. Tuh, pembukuan hadis. Dan jasa-jasa ulama-ulama yang mengumpulkan ini, lihaulai, itu sebagai isyarat. Kalau andai saja tidak ada ulama-ulama yang mengumpulkan hadis ini, landarasat ma'alimuddin, maka akan hilang ajaran-ajaran agama ini. Nah, itu yang dikhawatirin. Jadi ajaran agama ini akan hilang kalau tidak dibukukan hadis-hadis ini. Fajazahumullahu 'anil islami khairul jazaa, maka Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berjuang, yang memberikan kerahkan tenaganya, ilmunya untuk Islam. Allah yang balas nanti buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.